Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Banjaran Ibu Marsilah yang sedang ada acara, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD, kepada yang terhormat Ibu Tias Sartika dan Bapak Wahyu dari SD Negeri 3 Wedelan dan SD Negeri 2 Marsilah. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara, yang ketiga sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak saya, yang keempat pemaparan budaya positif, yang kelima diskusi, dan yang keenam penutup. Marilah kita buka acara pada pagi dengan bacaan suratul Fatihah. Mari saya hantarkan kalanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara kepada Ibu dan Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
untuk acara ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Sahal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati kegiatan semuanya yang hadir pada kegiatan di pagi hari ini, terutama ada dua guru yang datangnya sangat jauh dari desa Kanjelan. Semuanya yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bertemu dalam acara kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 yang nanti akan dipaparkan oleh beliau Ibu Indah Kusuma Rahmawati SPDI, dan mudah-mudahan nanti sampai pada MPD. Hadirin yang saya hormati, pada pagi hari ini kami mewakili Ibu Kepala Sekolah karena ada kegiatan di Kota Solo sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan pada kali ini, dan kami dapat amanah untuk mewakili Ibu Kepala. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang bisa mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 yang nanti akan disampaikan dipaparkan oleh Ibu Indah Kusuma Rahmawati SPD. Mudah-mudahan kegiatan di siang hari ini bisa membawa kepada anak didik kita, yaitu dalam arti pengembangan kita mengajar, dan bermanfaat kepada nanti kepada Ibu Indah Rahmawati Kusuma SPD, karena kegiatan semacam ini pastinya akan dilalui oleh guru-guru muda. Kalau saya insya Allah tidak mendapatkan jatah karena umurnya hampir kedaluarsa, karena sudah umur mendekati 52, dan kesempatan-kesempatan yang baik yang nantinya juga nanti guru-guru yang lain bisa mengikutinya, kan ini memang sudah menjadi program pemerintah, program edukasi yang efektif, inovatif, dan lain sebagainya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para peserta kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14. Mudah-mudahan kegiatan di pagi di siang hari ini bisa lancar, sukses, dan menghasilkan apa yang kita harapkan bersama, terutama khusus kepada Ibu Indah Kusuma Rahmawati, dan untuk seluruh siswa-siswinya ke depan lebih maju, lebih kreatif, inovatif, dan sebagainya. Mohon maaf atas kekurangannya, karena yang namanya wakil mesti ibad yang diwakili itu setiap apapun akan beda rasanya, akan beda apa-apanya, dan
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan event semacam ini kita saling berinteraksi, kita saling membantu demi kesuksesan kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Sahal yang mewakili Kepala Sekolah Ibu Marsilah yang sedang ada kegiatan di luar. Untuk acara selanjutnya yaitu acara keempat, pemaparan budaya positif kepada Ibu Indah Kusuma Rahmawati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu guru dari SD Negeri 1 Banjalan, SD Negeri 3 Wagelan, dan SD Negeri 2 Kancilan yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu guru yang hebat, mari pada hari ini kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling memberi masukan demi mewujudkan budaya positif pada anak didik kita tercinta. Konsep utama budaya positif. Budaya positif yang kami bangun di sekolah kita tentunya ada 7 budaya. Konsep utamanya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Apa saja konsep utama ini? Mari kita akan menuju pada penjelasan konsep utama ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingatkah berapa profil pelajar Pancasila yang harus kita tekankan dimensinya? Ada berapa Bapak Ibu? 5. Ada berapa? 5, 6. Ya. Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang kita tekankan. Apa sajakah itu? Ini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini yang akan kita kembangkan untuk menjadi budaya positif sebagai bekal di sekolah kita. Dan yang kedua adalah satu paradigma baru, yaitu disiplin positif.
Disiplin positif dalam budaya kita yaitu suatu kata disiplin maknanya yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya setiap orang, setiap manusia, anak didik kita memiliki 5 kebutuhan dasar berikut. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Dari kebutuhan dasar ini terdapat motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan-tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid, melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ia merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Dari dahulu kita melakukan konsep seperti ini, hukuman atau penghargaan. Kalau kita tidak memberi hukuman, maka kita memberi reward kepada peserta didik. Padahal hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri karena sering kita hukum. Yang kedua, kita memberi penghargaan ketika murid berhasil. Penghargaan ini sebenarnya memberi efek yang tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri karena yang lainnya mendapatkan penghargaan, yang lainnya tidak. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Mari kita rubah hukuman dan penghargaan tersebut menjadi konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan. Kita memberi stimulus dan kita berikan respon. Murid menghormati peraturan dan murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kita jeda sebentar atau kita lanjut Bapak Ibu? Restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, lalu bagaimana konsep disiplin dengan pendekatan restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Ghazali tahun 2004. Ciri-ciri memberikan restitusi pada peserta didik adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang telah ia lakukan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan solusi kepada mereka, bukan memaksa mereka mencari solusinya. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita bertanya kepada mereka, apa yang seharusnya mereka lakukan jika mereka berbuat salah. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan sesuai dengan 5 kebutuhan dasar. Apa yang hilang dari peserta didik yang harus kita berikan atau kita lengkapi.
Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita fokus kepada kesalahan yang dia lakukan, bukan siapa yang melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan yang awal tadi, hukuman, penghargaan, kemudian konsekuensi dan restitusi. Contoh kasus di bawah ini adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Jika kita memberikan konsep hukuman, maka yang terjadi adalah guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Guru marah sehingga murid tersebut akan menjadi takut. Jika kita memberikan efek dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 5 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang telah dibuat. Tapi jika kita melakukan dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Posisi kontrol restitusi. Kita memiliki 5 posisi saat kita memberikan restitusi kepada peserta didik. Yang pertama adalah penghukum. Kita terbiasa sebagai guru sering memberikan hukuman kepada peserta didik. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini sering kita lakukan. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Terkadang kita lupa bahwa beberapa kata-kata kita membuat mereka menjadi rendah diri karena kita membuat mereka seolah-olah pada posisi yang bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, pemantau, dan manajer. 3 di bawah ini adalah hal yang kita bisa lakukan jika kita melakukan restitusi kepada peserta didik. Ini adalah 5 posisi kontrol sesuai pembagiannya menurut motivasi. Identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar juga. Dan identitas berhasil atau sukses dengan kontrol dari diri, intrinsik. Yang pertama adalah identitas gagal, menghindari hukuman. Ada 2 posisi kita tadi, sesuai dengan posisi kontrol ada 5 tadi. Penghukum dan pembuat merasa bersalah kepada peserta didik. Guru yang berbuat, jika motivasinya guru yang berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti atau menyindir peserta didik. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah. Kemudian kita memberikan perkataan seperti ibu kecewa, seharusnya kamu. Sedangkan untuk identitas berhasil, pengaruh dari luar, itu ada 2, teman dan pemantau. Yang sebagai teman sebagai teman kita bisa berkata dengan ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu nggak mau, atau ingat ibu pernah membantu. Sebagai posisi pemantau, kita bisa menanyakan apa peraturan yang sudah kita buat sebelumnya. Yang terakhir adalah kontrol diri, manajerial. Apa yang kita yakini di kelas, kita bisa mengingatkan peserta didik dengan cara membuat keyakinan kelasnya. Yang kedua adalah identitas gagal sebagai posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah kepada peserta didik. Dengan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Atau biasa kita melakukan membuat rasa mereka bersalah dengan kata-kata, kamu seharusnya kan sudah tahu. Ini yang sulit sekali kita lepaskan ya. Lalu yang kedua sebagai teman dan pemantau. Kita mengingatkan mereka dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Kemudian untuk manajer, menguatkan pribadi mereka masing-masing. Motivasi yang selanjutnya adalah hasil kaitan dengan dunia berkualitas,
murid yang berkata sendiri atau dampak pada murid. Bapak Ibu guru bisa melihat di sana bahwa posisi kontrol kita itu mempengaruhi bagaimana outputnya kepada peserta didik ketika kita memberikan hukuman maupun memberikan konsekuensi dan restitusi kepada mereka. Selanjutnya adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Untuk membuat mereka yakin pada diri mereka sendiri tanpa kita menghukum atau memberikan rasa bersalah pada mereka, kita bisa mensiasatinya dengan ketiga hal ini. Yang pertama adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang kedua, mendiskusikan tentang peraturan apa saja yang akan mereka patuhi di kelas selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah menempelkan keyakinan kelas tersebut di dalam kelas. Dan jika mereka lupa, kita akan mengingatkan mereka lagi. Ini yang kalian sepakati saat kita membuat peraturan di kelas, dan kalian meyakini bahwa ini akan kita lakukan. Contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat. Yang pertama, aku cinta kebersihan. Yang kedua, aku selalu tepat waktu. Yang ketiga, aku menghargai orang lain. Keempat, aku senang membantu. Kelima, aku gemar membantu. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan kata-kata aku anak yang semangat dan percaya diri. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kita dapat membuat keyakinan kelas dengan post-it yang kita tempelkan di kelas-kelas itu sesuai dengan kondisi kelas kita. Sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya kita membuat 6 atau 5 keyakinan tadi dan kita sepakati bersama. Yang ketiga, lebih abstrak dari peraturan. Jadi aturannya itu lebih menyeluruh, tidak hanya berlaku kepada 1-2 peserta didik saja. Berupa pertanyaan universal. Kebajikan universal itu kebajikan yang kita yakini Bapak Ibu, seperti rajin, mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas rumah sesuai dengan waktu yang diharapkan, diminta dan disepakati oleh kelas. Yang keempat, yang kelima, dibuat dalam bentuk yang positif. Kata-kata keyakinan kelas itu bentuknya positif, menyemangati mereka. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas dilibatkan saat membuat, sehingga mereka meyakini dan kemudian mempercayai itu dan melakukannya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah posisi restitusi yang kita lakukan. Ada 3 posisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita harus yakini itu, bahwa peserta didik juga pasti pernah melakukan kesalahan. Begitupun dengan Bapak Ibu guru. 2, meyakinkan mereka bahwa mereka bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut dan mampu menyelesaikan masalah mereka. Validasi tindakan yang salah, kita meyakinkan mereka bahwa mereka punya alasan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut atau hubungan tersebut. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kebutuhan ini berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi, seperti kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang kelas yang tadi sudah dibuat itu kita tanyakan lagi kepada mereka. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, sehingga mereka tidak mengingkari kesepakatan pada awal itu. Kami ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan lagi kepada dia, kamu mau menjadi orang yang lebih buruk atau lebih baik dengan keyakinan kelas tersebut? Terima kasih. Itu pemaparan diseminasi saya pada hari ini. Selanjutnya adalah tanya jawab atau diskusi kepada Bapak Ibu. Saya menerima tanggapan, saran dan kritik pada Bapak Ibu atas pemaparan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Semoga saya mendapatkan inspirasi positif
bagaimana melakukan restitusi di sekolah kita, terutamanya di kelas saya. Monggo. Terima kasih pemaparan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Indah Kusuma Rahmawati. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi, mohon untuk yang mengajukan pertanyaan atau monggo yang mau mengajukan pertanyaan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sangat menginspirasi sekali pemaparan dari Bu Indah. Semoga kami di sini dapat melakukan budaya positif, utamanya di kelas-kelas kita terlebih dahulu. Yang ingin saya tanyakan ada dua. Tentang keyakinan kelas, saya sangat tertarik dengan keyakinan kelas karena selama ini kita kebanyakan kan taunya aturan kelas. Ternyata di sini kita mengenal adanya keyakinan kelas. Nah, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk membuat keyakinan kelas itu? Dan bagaimana cara menumbuhkan motivasi ekstrinsik seorang anak? Karena rata-rata kalau usia sekolah kan biasanya motivasinya hanya motivasi dari dalam itu kurang. Nah, kalau motivasi yang dari luar ingin mendapat hadiah, ingin mendapatkan sanjungan dari guru, itu kemungkinan yang anak-anak lakukan. Nah, sekarang kalau motivasi dari dalam itu seperti apa tindakan yang bisa kita lakukan? Begitu. Ada tambahan mungkin teman-teman di sini? Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Tias. Untuk yang lain, terima waktu yang kami minta atau diberikan waktu pada kesempatan kali ini. Kami hanya bertanya kaitannya tadi ada tiga hal yang menyangkut variasi hukuman. Yang pertama adalah berbentuk hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi bumi. Tiga hal itu bisa berjalan semuanya, tergantung besar kecilnya kelas. Karena kelas kecil tidak mungkin sama dengan kelas di atasnya, karena dari segi umur dan lainnya ini tidak sama. Kaitannya tiga hukuman tadi, ya, yang paling efektif itu
menurut Ibu Indah itu yang bagaimana? Karena hukuman itu diberikan tidak sama. Lain kalau di SD itu mungkin bisa sama. Kalau di atasnya SD itu tidak mungkin sama dengan hukuman yang berbentuk yang ketiga. Contoh, kami mengajar di MTS, itu anak yang tidak aktif KBM itu tidak saya pulangkan, saya suruh membaca Al-Quran 1 juz. Kan tidak mungkin sama di SD. Kalau memang di SD, yang pertanyaan saya yang paling efektif itu yang bagaimana? Artinya yang hukuman itu untuk kelas berapa, yang kedua untuk kelas berapa, yang terakhir itu untuk kelas berapa? Karena bagi saya, pengamatan saya, hukuman itu tidak sama karena kelasnya pun tidak sama, akalnya pun tidak sama. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Terima kasih bantuannya Bu Widarti. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Tias yang pertama tadi. Kapan waktu membuat keyakinan kelas? Dan yang kedua adalah bagaimana cara menumbuhkan keyakinan dari dalam diri berdasarkan faktor intrinsik. Menurut saya, kapan waktu membuat keyakinan kelas yang baik itu di awal-awal pertemuan. Awal tahun pelajaran. Jadi sekitar 1 atau 2 minggu setelah kita masuk tahun awal ajaran. Jadi kita meyakini, kemudian kita tanya. Awalnya kan kita pasti berdiskusi. Kalau ingin kelas kita itu maju, kita harus membuat kesepakatan dari apa yang kita yakini bareng-bareng. Misalkan kita memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Jika ingin mendapatkan nilai maksimal atau tugas terpenuhi semua, berarti kita harus melakukan apa? Nah, keyakinan itu kita tanyakan kepada mereka, lalu kita mencoba untuk menyepakatinya. Setelah kesepakatan terbuat, baru kita buat keyakinan itu menjadi kata-kata yang positif. Kita minta mereka untuk membuat keyakinan positif dengan kata-kata yang bagus itu. Misalnya, aku akan menghormati teman-temanku, yang pertama. Dan yang kedua misalnya adalah aku akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi mereka menulis kata-kata positif itu dan kita kumpulkan. Kata-kata positif yang sama atau yang kata-katanya itu dengan satu tujuan, maka kita sortir. Kemudian kata-kata ini kita tempelkan dalam bentuk mungkin bisa sticky note atau post-it, kita tempelkan di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan keyakinan dari dalam diri peserta didik masing-masing. Itu yang juga masih saya kesulitan dan itu yang belum bisa saya lakukan gitu ya. Jadi di sini mari kita saling diskusi, saling sharing bagaimana caranya peserta didik itu punya keyakinan dari dalam dirinya. Oh, ini tidak baik, oh ini baik. Mungkin ada bapak ibu guru yang lainnya yang bisa membantu kami bagaimana cara mereka meyakininya bahwa ada hal baik yang harus mereka tumbuhkan dan ada hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan sebenarnya dan jadi budaya yang buruk untuk mereka. Bu Matudah mungkin dapat memberikan masukannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya kira untuk
untuk menumbuhkan keyakinan dari dalam diri anak-anak. Kita bisa melakukan dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang setiap hari kita lakukan. Seperti sebelum KBM, kita anak-anak kita ajari untuk berbaris di depan kelas. Setelah itu masuk kelas, anak-anak kita minta untuk membaca Asmaul Husna yang setiap hari kita laksanakan. Itu akan bisa menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mahmudah. Jadi tadi sudah mendapatkan satu pencerahan ya Bu Tias, bahwa kita bisa melakukan pembiasaan baik atau pembiasaan positif kepada peserta didik. Mungkin seperti yang Pak Sahal lakukan setiap pagi, ada guru piket yang saling dan sapa atau senyum kepada peserta didik. Mungkin dengan cara seperti itu ya Pak, itu kan menunjukkan akhlak mereka dan perbuatan baik setiap pagi nih. Kemudian tadi betul sekali Bu Mahmudah, ada Asmaul Husna dan berbaris rapi di depan kelas. Saya setuju bahwa itu salah satu cara untuk membuat peserta didik mempunyai kebiasaan yang positif. Ya, terima kasih Bu Tias masukan dan tanggapannya, dan kepada Bu Mahmudah atas arahannya. Dan pertanyaan yang kedua, tanggapan dari Bapak Sahal, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian bagaimana jika itu berada di kelas tinggi atau tingkatan yang lebih tinggi? Karena kita di SD, sedangkan itu mungkin saja tidak bisa kita lakukan di SMP, ngoten ya Pak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sebenarnya apa ya Pak? Sesuai dengan kurikulum kita itu sebenarnya karena menghamba pada peserta didik, kita itu diminta untuk meminimalkan menghukum peserta didik. Kita diminta untuk memberikan restitusi ataupun konsekuensi. Kenapa? Karena hukuman itu menurut Ki Hajar Dewantara itu menyakitkan, seperti memaksa peserta didik untuk melakukan apa yang tidak mereka mau lakukan. Padahal mungkin menurut kita hukuman itu sebenarnya untuk mendisiplinkan mereka, ngoten kan? Tapi ternyata itu sekarang tidak boleh dilakukan. Diganti dengan namanya konsekuensi dan restitusi. Padahal kita tahu sendiri ada beberapa peserta didik yang sulit sekali untuk kita tidak menghukum mereka dengan kesalahannya. Kita setiap hari lah pasti kelepasan bicara agak kasar, kemudian melakukan hukuman seperti ya wes garap wae ping 5 tugase atau PR-nya. Nah, itu yang sulit kita lakukan sebenarnya, tapi harus kita lakukan. Dan hukuman itu fisik maupun non fisik itu sebenarnya dilarang di kurikulum ini. Tapi mau bagaimana lagi, kita merubahnya menjadi restitusi dengan cara memecahkan masalah. Nah, awalnya memang ini agak sulit, tapi cobalah kita ganti sedikit demi sedikit. Hukuman itu menjadi pemecahan solusi bagi mereka. Dengan cara apa? Tadi, kita memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena ternyata anak-anak yang bermasalah itu, mereka itu kurang kebutuhan dasarnya. Di rumah mereka kurang kasih sayang, sehingga di sini mereka mencari kasih sayang dari bapak ibu guru mereka, atau mereka kurang kebebasan, dan di sini mereka mencari kebebasan. Karena yang saya lihat dari peserta didik itu memang ada beberapa yang sulit sekali untuk kita tidak menghukum mereka. Gitu. Bisa diterima? Atau mungkin ada tanggapan lainnya dari Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengurangi hukuman tersebut dan menggantinya menjadi restitusi? Bisa diterima untuk sepakat. Bisa diterima?
Saya akui Ya memang sekali. memang kalau pada level SD ini semuanya akan berjalan. Yang kami tanyakan kan kalau di level yang lebih atas tidak mungkin. SMP atau SMA atau ya Pak. Apalagi kalau SMA anak-anak sudah paham betul dengan kebutuhan mereka, tapi mereka kadang malah memaksa gurunya. Kalau SD pas nih lihat level umurnya dan Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman di tingkat lebih tinggi daripada SD, mungkin ada bagi pengalaman bagaimana cara mengatasi supaya kita tidak menghukum peserta didik tapi memberinya solusi. Salah satu contoh kasus kemudian solusinya. Mungkin ada yang ingin berbagi? ya ini tadi di awal saya sudah matur. Memang di MTS saya tujuan saya itu bukan menghukum tapi mengurangi kekurangan kenakalan anak-anak. Ternyata dari 90% itu bisa 30% yang nakal. Karena apa? Di dalam pikirannya nanti kalau saya tidak ikut KBM disuruh membaca Al-Quran 1 juz memang saya sampai maghrib sampai ada pulang, tapi anak itu tetap tidak boleh pulang. Ternyata hasilnya orang tua itu responsif. Artinya kemarin pernah orang tuanya datang cari anaknya terus pulang, tak kira arep demo kali pulau. Ternyata aku ditugaske makan siang sama rokok. Karena merasa karena hukumannya itu ada edukasi, tidak berbentuk kekerasan. Makanya lah. Jadi itu bukan hukuman nih Pak, itu bentuknya adalah konsekuensi. Jika melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan, maka apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Itu salah satu konsekuensi yang menjadi solusi sebenarnya Pak. Itu bisa dipakai ketika ya tadi di tingkat atas kita tidak mungkin memberikan restitusi, tapi hukuman juga tidak boleh, maka dengan cara memberikan konsekuensi kepada peserta didiknya. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mempunyai sebuah cerita, kisah yang bisa menginspirasi. Kalau kita tidak harus menghukum, tapi kita bisa memberikan cara yang lainnya, misalnya konsekuensi dan restitusi kepada peserta didik tersebut. Ada yang mau saling berbagi? Pak Wahyu, karena kita ini kebanyakan guru kelas ya, mungkin yang berada di luar kelas, di lapangan, punya sebuah cerita inspiratif? Belum ada. Terima kasih Pak. Bu Mahmudah mungkin karena ada salah satu peserta didiknya juga yang tidak mungkin dihukum, tapi dia 5 kebutuhan dasarnya belum tercukupi. Nadine, mungkin ada cerita inspiratif untuk kita dari penanganan Mbak Nadine. Ini sharing gitu ya. Oh ya, untuk kasus yang saya itu Bernardin itu dia anak rumahan, pure seperti anak terpenjara. Jadi anak tersebut didoktrin orang tuanya kalau keluar itu nanti diculik. Jadi anaknya memang diem, hanya di lingkungan sekolah saja dia bermain dan bergaul. Dia punya keterbatasan. Sebenarnya dia itu anak yang pintar, anak yang ceria. Keterbatasannya itu kalau pulang sekolah pulang awal, dia nggak mau dianterin siapapun, termasuk gurunya. Dia akan setia menunggu mamanya menjemput, walaupun sampai sesiang mungkin, walaupun dibilang pintu gerbangnya mau ditutup, mau bagaimanapun dia akan tetap. Nah, dari kasus ini konsekuensinya guru itu harus bisa memberikan wawasan kepada anak didik.
bahwa negara kita ini adalah negara yang aman, negara yang nyaman. Tetapi anak tersebut tidak mau menerima karena memang sudah sangat kuat doktrin dari kedua orang tuanya itu. Dan ketika saya konfirmasi ke mamanya, bilangnya dia itu Nadine kan anak Timor Leste, Bu. Oh, kalau Timor Leste kenapa nggak di Timor Leste aja? Indonesia berarti tidak nyaman, tidak aman begitu ya. Seperti ini seperti suatu tantangan untuk diri saya sebagai guru dan sebagai warga negara. Kenapa orang hidup di Indonesia tetapi tidak menerima lingkungan dari kita? Itu sesuatu yang janggal. Padahal anak tersebut adalah WNI, statusnya WNI bukan WNA. Kenapa mereka malah dibanggakan sebagai anak luar negeri bukan anak Indonesia? Ini yang salah dari konsepnya. Nah, untuk restitusi, saya meminta saran kepada teman-teman, Bapak Ibu guru, bagaimana caranya saya bisa mengubah sikap terlebih untuk anaknya dan pola pikir orang tuanya dalam memberikan rasa aman, rasa nyaman, biar seperti hal tersebut akan merenggut hak anak, merenggut kebebasan anak. Apakah Bapak Ibu semua yang hadir di sini sependapat dengan saya, ataukah ada yang tidak sependapat? Saya mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mahmud. Ini malah jadi sesi curhat ya. Di sini tadi ada salah satu peserta didik di kelas 1 baru. Memang ini agak beda dengan peserta didik yang lainnya karena lingkungan tempat tinggal, lingkungan belajar dia itu hanya berkisaran rumah pribadi, kemudian ke sekolah dan dijemput orang tuanya, besok paginya diantarkan, begitu terus. Dan orang-orang yang ditemui itu juga hanya anggota keluarga inti dan kakek neneknya juga gurunya saja. Jadi hampir tidak pernah bertemu dengan tetangga sebelah samping rumah, itu tidak pernah ketemu dan tidak kenal. Kalau saya pribadi, kan ada posisi kontrol kita ya. Tadi ada 5 seperti penghukum, pemberi rasa bersalah, manajer, kemudian teman. Mungkin kita banyak memberikan jemput bola, kita jadi temannya, atau kita memberikan rasa nyaman kepada dia bahwa teman-teman dia itu bisa memberikan rasa nyaman di sekolah maupun di lingkungan sekitar, sehingga Mbak Nadine ini nanti merasa bahwa kalau misalkan punya banyak teman, dia itu tidak merasa terancam, tidak melulu bahwa keluar sekolah atau keluar dari rumah itu dia akan diculik. Begitu. Jadi memposisikan diri kita dan teman-teman dia dan lingkungan sekolah itu sebagai temannya dia. Nonton, pripun. Dia mau menambahi mungkin dari Bu Tias? Ini kan tadi diperkenalkan dengan restitusi, Bu. Bisa dicoba, akan ada tahapan-tahapannya. Siapa tahu dengan mempraktekkan restitusi ini nanti kita akan mendapat jawaban atau mendapat pencerahan dari si anak, tentu saja dengan komunikasi intens dengan orang tuanya gitu. Tapi kalaupun sudah ya kalau sudah ya memang intinya kalau keluar dari rumah atau sekolah itu kan diculik kalau tidak ditemani, sudah diculik saja. Kalau tidak ditemani
Ini tadi pulang pagi ya. Dan tadi memang dengan setengah saya paksa. Ayo diantar Bu Guru dengan jalan kaki, ditemani temannya. Lah dia bilang itu nanti dipukul mama. Nanti kalau mama mukul biar Bu Guru yang pukul. Akhirnya efeknya nah ini ketahuan penyakitnya nih. Pukul mama. Berarti mungkin anak kan ketika orang tuanya bilang apa kan ikut. Nah itu sepertinya sudah masalah orang tuanya. Iya, sepertinya begitu. Mungkin orang tuanya terlalu kuper mungkin ya. Tapi ternyata tadi si anak itu mau ditemani temannya dan saya antar sampai ke depan pintu gerbang rumahnya. Dan jarak dari rumah sampai rumahnya itu sampai sekolah itu memang relatif dekat. Nah dari sini ini adalah perubahan sikap ya, perubahan sikap. Kalau bagaimana kan posisi kontrol guru yang mana yang paling ideal untuk kasus ini? Apakah guru memang yang saya lakukan ini adalah dengan setengah paksaan ataukah kita beri nasihat? Tapi saya sudah coba untuk memberi nasihat berkali-kali, bahkan pada wali muridnya, bahkan kepada bapaknya ketika, tapi belum dibahas mungkin. Nah ini posisi kontrol guru yang mana yang harus kita jalani ini. Ini kalau ini bisa menjadi semakin repot untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Posisi kontrol restitusi itu kan ada 5 Bu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum tadi, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kalau manajer saya yakin panjenengan sudah melakukan karena sudah WA atau memberikan pesan pribadi kepada orang tuanya, sudah direspon, akan tetapi responnya mungkin kurang positif, kurang diterima karena solusi-solusi yang kita berikan atau win-win solution untuk peserta didik dan orang tuanya tidak mampu diterima dengan baik. Kemudian sebagai pemantau selama ini sudah memberikan berbagai restitusi. Kalau misalkan pulang diantar bermain dengan temannya ternyata, tapi itu juga belum memberikan orang tuanya, rasa kepada orang tuanya bahwa kalau misalkan di luar sekolah itu bisa aman. Ternyata itu tidak berhasil. Berarti memang mungkin posisi ideal yang terakhir ya tadi sebagai teman. Jadi kita memberikan rasa nyaman untuk peserta didik maupun orang tuanya bahwa di sekolah itu bisa aman, nyaman karena kita sebagai teman mereka. Jadi orang tuanya tidak was-was lagi kalau misalkan nanti Mbak Nadini itu diantar pulang oleh gurunya atau bersama dengan temannya. Mungkin begitu. Kita sepakati itu guys. Karena memang ini agak sulit luar biasa. Hanya orang tuanya itu kurang menerima jika ada orang lain yang dekat dengan keluarga intinya. Jadi mungkin sebagai teman yang nyaman, posisi kontrol yang sesuai. Begitu. Ya, unik ini memang satu ini. Kiranya begitu pemaparan. Apakah ada diskusi yang lainnya yang kita lanjutkan hari ini? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu diskusi dan sesi curhat hari ini kami rasa cukup. Waktu saya kembalikan kepada moderator.
kasih untuk mengenalkan budaya positif dari Indah Kusuma Rahmawati. Pemaparan budaya positif tadi sangat menginspirasi bagi kita ya, semoga kita bisa menjalankan atau mengimplementasikan di sekolah-sekolah kita masing-masing. Acara demi acara sudah kita lalui. Untuk acara yang terakhir yaitu acara penutup, saya sebagai moderator atau pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak saya sengaja, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.